Nah, hari ini tema yang akan kita bahas terkait dengan kode broker saham akan kembali dibuka gitu. Jadi hari ini kita awal-awal akan bahas dulu nih kira-kira apa sih yang menyebabkan ada rencana kode broker saham akan dibuka dan apa sih dampaknya untuk bursa saham kita. Baru setelah itu nanti kita tanya jawab terkait market saham atau instrumen investasi apapun. Jadi Sobat Cuan, kalau misalnya mau ada pertanyaan terkait saham atau instrumen investasi lainnya, bisa tulis di kolom question box yang ada di ujung kanan supaya nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk ya. Jadi teman-teman udah pada tahu dong kalau misalnya belakangan nih udah seminggu ini lagi rame banget terkait dengan berita katanya kode broker nih mau dibuka lagi setelah ditutup tahun 2021. Jadi kalau teman-teman yang udah trading atau investasi dari tahun sebelum 2021 pasti udah tahu kalau dulu kita itu bisa lihat kira-kira sekuritas mana aja sih yang beli saham secara real time di hari itu. Jadi contoh kayak BBRI, kita tuh bisa lihat gitu loh hari itu yang beli itu kode brokernya tuh apa aja, apakah asing atau lokal gitu ya domisilinya. Nah 2021 itu ditutup dengan alasan katanya biar bikin investornya tuh pada mandiri gitu loh, nggak ikut-ikutan sekuritas atau institusi yang lagi beli saham apa, biar trader dan juga investor melakukan PR-nya gitu ya, atau mengerjakan PR-nya untuk melakukan analisa sebelum membeli saham. Jadi jangan ikut-ikutan. Tapi ternyata sejak kejadian ini transaksi bursa kita itu dianggap jadi lebih sepi Sobat Cuan. Yang dulu transaksinya itu bisa di bawah 10 triliun, sejak 2021 sampai saat ini itu transaksinya selalu di bawah 10 triliun ya, sebenarnya karena ada efek global juga sih gitu. Nah makanya ada ancang-ancang nih katanya dibuka lagi. Tapi meski begitu ya, menurut Bapak Irfan Susandi selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, pembukaan kode broker itu nanti nggak akan kayak dulu secara live atau real time gitu ya, tapi dengan skema baru. Ada rencana sih katanya dibukanya katanya cuma sesi 1 aja dan nggak real time. Kalau dulu kan real time ya, jadi pas brokernya transaksi pada detik itu, menit itu, kita langsung bisa lihat pada saat itu juga. Ada kemungkinan nanti dibuka tapi ada kayak delay gitu loh teman-teman. Nah kalau misalnya dibuka lagi, sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu ya? Ya diharapkannya adalah transaksi hariannya itu bisa kembali ramai, terutama transaksi para trader harian, trader harian atau scalper yang memang cara analisanya itu menggunakan broker summary seperti itu ya. Karena memang sejak ditutup katanya sih di bursa ini banyak kekurangan trader harian atau juga scalper, karena kan biasanya kalau scalper itu mereka banyak yang membutuhkan indikator dari broker summary itu sendiri kan dibanding charting gitu. Nah, efeknya apa? Tentu efeknya nanti diharapkan bisa mengundang para trader harian di bursa saham atau juga scalper untuk kembali trading lagi, atau minimal yang udah trading bisa mulai masuk dengan posisi yang lebih besar lagi. Karena bukan dulu sih, berapa bulan lalu ya, aku tuh sempat ngobrol sama ada salah satu teman aku. Dia itu trader profesional juga, pernah menang Hot Championship juga. Beliau itu sempat bilang bedanya market sekarang sama market beberapa tahun lalu. Kalau market beberapa tahun lalu tuh ibaratnya kita mau dapetin cuan 100 juta nih, dengan modal 1 miliar itu kita udah bisa cuan gitu ya per hari. Tapi kalau sekarang dengan mau dapetin cuan 100 juta, itu modalnya nggak bisa cuma 1 miliar lagi, butuh modal 2-3 kali lipat gitu. Karena marketnya juga lebih sulit ya, mungkin karena ada indikator-indikator, salah satunya broker summary yang ditutup. Jadinya untuk para scalper ini kurang bisa melihat pergerakan daripada big money gitu. Nah, kalau misalnya dampaknya untuk investor sama swing trader sebenarnya nggak gitu pengaruh ya teman-teman, karena kan kalau transaksi ini sebenarnya yang dilakukan oleh broker kita bisa lihat setelah jam 5 sore. Nah, untuk investor sendiri biasanya investor itu kan lebih condong analisanya itu ke fundamental dan juga situasi makro. Dan biasanya kalau fundamentalis tuh udah kayak fundamentalis yang gaya analisanya itu top down analisis ya. Top down analisis itu yang ngelihat dari sisi makroekonomi dulu. Biasanya sih udah hampir hatam ya melihat kapan asing akan keluar dan kapan asing akan masuk gitu ya. Contohnya kalau misalnya nggak perlu lihat broker summary yang real time, kalau dolarnya lagi menguat, US Treasury-nya lagi menguat, pasti asingnya bakalan kabur dulu sementara dari bursa saham. Nanti kalau misalnya
US dollarnya turun, rupiahnya menguat, US treasury-nya turun, pasti asingnya balik lagi. Seperti yang kita tahu kan, seminggu belakangan ini juga asingnya melakukan net sell ya, net buy. Bahkan kemarin aja net buy-nya itu sampai 965 miliar gitu. Jadi istilahnya kalau investor sebenarnya tidak bergantung sama si broker summary ini, karena bisa dilihat juga gitu setelah jam 5 sore. Nah, kalau swing trader atau trend following, biasanya mereka itu kan analisanya pakai charting ya, lebih condongnya tuh ke charting. Jadi biasanya lihat dari sisi chartnya itu sendiri atau indikator teknikal lainnya gitu untuk melihat kapan entry atau kapan jual. Jadi broker summary tidak terlalu terpengaruh, paling nanti after jam 5 mereka cuma lihat aja konfirmasi, oh siapa sih yang masuk, oh siapa sih yang keluar, seperti itu. Tapi teman-teman, aku mau tanya deh, kalau teman-teman sendiri lebih setuju sebenarnya kalau kode broker dibuka atau kode broker ditutup sih? Kalau melihat ya dari behavior di bursa saham kita gitu ya, investor atau tradernya itu menurutku memang di bursa saham kita itu lebih banyak tradernya ya, aku rasa, karena memang ketika kode broker summary-nya ini ditutup, transaksinya terbukti menurun, berarti kan artinya lebih banyak trader. Tapi mau itu trader, mau itu investor, tentu nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Yang paling penting adalah yang paling sesuai sama kita, bener nggak? Kan kalau cara cuan di market kan bisa macam-macam ya, mau jadi scalper nggak apa-apa, mau jadi trading nggak apa-apa, mau jadi investor nggak apa-apa, asal jangan jadi trader yang tiba-tiba berubah menjadi investor gara-gara sahamnya nyangkut, bener nggak teman-teman? Ya kan? Nah, ini ada yang komen nih, katanya Irawan, buka lah, Iwel buka. Nah, gak apa-apa sih, mau ada yang dibuka, ada yang mau ditutup, disesuaikan lagi sama kebutuhannya teman-teman. Oke, nah ini tadi ada pertanyaan dari Iwel Farenzo. Modal minim mending trading apa invest dong kak? Sebenarnya menurutku tergantung ya, tergantung kalian itu maunya jadi apa, mau modal minim mau modal gede. Kalau misalnya kalian maunya jadi trader ya nggak apa-apa jadi trader. Kalau mau modal minim mau modal gede mau jadi investor ya nggak apa-apa jadi investor gitu. Jadi sebenarnya menurutku pribadi nggak ada hubungannya size sama kita mau menjadi apa, apakah jadi trader atau menjadi investor. Kalau misalnya kamu pengen cepet gandain income kamu atau pendapatan kamu atau keuangan kamu, sebenarnya jawaban paling mudah dibanding kamu nanya mendingan trading atau invest, jawaban paling mudah adalah kamu invest ke diri sendiri, belajar skill baru. Ketika kamu belajar skill baru dan kamu bisa convert untuk meningkatkan pendapatan kamu, itu lebih bagus sih kalau untuk modal minim ya. Jadi aku dulu pernah bikin konten juga kan untuk orang yang nanya, kak aku gajinya nih 2 juta sebulan, lebih baik investasi di mana? Kalau saran aku, kalau penghasilan kamu masih di bawah UMR, daripada kamu fokus untuk cari duit di market, misalnya trading atau investasi, better uangnya itu kamu sisihin untuk kamu pakai belajar skill baru yang bisa meningkatkan income kamu atau mendukung pekerjaan kamu supaya nantinya kamu bisa mendapatkan income yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya nanti kalau misalnya income yang sudah meningkat, kamu jadi bisa punya modal yang lebih besar untuk terjun ke pasar modal gitu. Iya tuh, benar banget kata Irawan, asal jangan jadi investor, mau dibuka mau ditutup, mau jadi trader, mau jadi scalper, mau jadi investor, yang penting jangan jadi investor. Nah, sebelum aku jawabin pertanyaannya teman-teman yang lain, ayo dong nanya cepetan, karena aku mau bahas dulu nih terkait dengan market kita hari ini. Hari ini tadi aku lupa ya, belum bahas. Jadi hari ini ternyata IHSG ditutup menguat 0,08%. Tapi kabar baiknya IHSG sekarang sedang berada di level 7.000 teman-teman. Setelah selama 2 bulan ini kita menghadapi market yang sideways dan very volatile, akhirnya IHSG kembali ke area 7.000-an gitu ya. Kenapa bisa ke area 7.000-an ya? Lihat aja ya, karena beberapa saham market cap-nya itu mengalami kenaikan signifikan, terutama juga perbankannya gitu. Makanya IHSG-nya ke angka 7.000-an. Nah, untuk kemarin atau seminggu terakhir asing itu net buy 83 miliar
Yang dibeli paling banyak itu untuk seminggu terakhir adalah saham-saham perbankan ya. Ada BRI, BNI, AMRT, Goto, Bank Mandiri. Teman-teman tahu nggak? Goto kan lagi ada isu ya, katanya TikTok mau masuk gitu, mau beli. Jadi sebenarnya beberapa waktu lalu juga aku sempat dengar katanya itu Goto sih mau di tender offer. Tender offer tuh maksudnya mau dibeli sama pihak lain ya, tapi itu kan baru sebatas rumor aja gitu. Makanya beberapa waktu belakangan ini harga sahamnya itu udah naik cukup banyak dari harga 50-an. Kalau misalnya baru masuk sekarang gimana? Kalau baru masuk sekarang sih resikonya udah sangat tinggi ya teman-teman gitu. Nah tadi aku sebenarnya ada janji pengen bahas terkait Edge sama DCII. Teman-teman ada yang cuan nggak dari saham Edge dan DCII? Ada yang cuan kotos-kotos dari saham Edge dan DCII? Tadi pagi dia nge-tag aku tuh, cuan Baker dia dari Edge kalau nggak salah. Nah mungkin kalau misalnya nggak ada atau ada tapi ada yang cuan tapi nggak tahu sebenarnya kenapa beli saham ini, karena lagi ikut-ikutan aja karena lagi naik. Nah aku mau bahas nih sebenarnya kenapa, apa sih yang terjadi sama kedua saham ini, kok tiba-tiba saham ini di bulan November tuh naik sangat tinggi gitu ya. Nah sebenarnya ada dua penyebabnya. Yang pertama aku bahas dari Edge dulu ya. Jadi kalau teman-teman tahu pada tanggal 17 November kemarin itu Edge itu kan stock split ya 1:5. Nah kalau perusahaan stock split itu biasanya lebih liquid. Aku nggak tahu di belakang itu ada kejadian apa. Bisa aja ya memang nunggu stock split dulu baru digoreng harga sahamnya gitu. Teman-teman harus tahu baik Edge dan DCII ini kedua perusahaan yang bergerak di bidang data center teman-teman. Nah waktu kemarin Kominfo kita diganti sama Pak Budi Ari, kan kita sekarang udah punya Pak Menteri baru ya untuk Kominfo, namanya Pak Budi Ari. Nah Pak Budi Ari itu pada tanggal 21 November sempat mengeluarkan siaran pers yang membahas akan mendorong pengembangan pusat data dengan tujuan menopang transformasi digital teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat kalau Edge mungkin naiknya memang udah dari sejak dia stock split ya sebelum tanggal 20 November, tapi kalau DCII itu baru naik 23 November, 2 hari setelah siaran pers dari Pak Menteri kita gitu. Pak Menteri juga menyatakan kebutuhan data center itu di Indonesia sangat besar nih, sehingga development data center akan lebih masif di tahun 2024 gitu. Biasa kan kalau harga saham atau industri kayak gitu ya, atau market saham geraknya tuh duluan, baru ada rumornya apa geraknya tuh udah duluan gitu ya, ada leading indicatornya ibaratnya. Kalau nungguin nanti laporan keuangannya kejadian gitu, itu namanya lagging indicator, biasanya udah buy on rumor, sell on news gitu ya. Nah, di mana pembangunan development data center ini dinilai nilainya itu bisa mencapai 47 miliar US dollar teman-teman. Makanya diapresiasi nih sama market gitu. Lalu ada juga peraturan pemerintah yang akan dikaji ulang, di mana peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 itu terkait diperbolehkannya penyimpanan data pribadi di luar negeri itu akan direvisi. Jadi si peraturan pemerintah nomor 71 ini ada kemungkinan akan direvisi di tahun depan. Itu disahkannya di tahun depan setelah UU ITE direvisi. Dimana kan kalau sebelumnya nih peraturan ini tuh mengatur kalau data pribadi kita itu disimpannya itu di data center di luar negeri boleh gitu ya. Tapi direvisinya tuh ada kemungkinan besar mulai tahun depan seluruh data pribadi masyarakat Indonesia kayaknya nggak boleh lagi gitu loh disimpan di luar negeri, kayaknya harus di dalam negeri. Nah inilah yang inilah tujuan dari pemerintah, karena memang pemerintah ini ingin sekali mengembangkan yang namanya ekonomi digital untuk mendukung masyarakatnya gitu. Makanya harga sahamnya ini udah seminggu ini naiknya gila-gilaan. Tapi hari ini kalau kita lihat DCII sendiri turun ya teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena hari ini UMA, biasanya harga saham kalau yang udah naik terus-terusan kan suka kena semprit Bursa Efek Indonesia ya, bahasa lainnya gitu, atau kena UMA, unusual market activity. Jadi dianggap ini ada apa nih kok pergerakannya liar sekali. Nah saham biasanya kalau misalnya lagi UMA memang turun sih, karena supaya nggak kena suspend sementara waktu gitu. Makanya tadi udah sempat ke 11.000, hari ini ditutupnya minus 5,9%. Tadi kalau nggak salah sempat minusnya 7%-an gitu.
Nah, gimana nih Kak kalau misalnya mau masuk saham yang kayak gini? Jujur ya, kalau aku pribadi, aku risk profile-nya kurang cocok sama saham-saham kayak gini yang udah naiknya tuh tinggi banget. Tapi kalau misalnya nggak masuk juga, kita nggak pernah tahu tiba-tiba harga sahamnya nanti kayak aman sama brand. Jadi aku kembalikan lagi ke teman-teman. Tadi aku kan udah sempat jelasin ya kenapa kedua saham ini atau saham-saham data center ini menggeliat, karena alasan yang tadi terkait siaran pers Pak Menteri dan juga potensi direvisinya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 gitu. 71 nomor tahun 2019. Jadi balik lagi ke Sobat Cuan, apakah mau masuk ke saham-saham seperti ini atau tidak? Kalau aku pribadi, disclaimer on, aku sih kurang cocok sama saham-saham yang seperti ini secara risk profile gitu. Balik lagi, kalau aku lebih suka lihat fundamentalnya. Walaupun kalau misalnya dilihat kinerjanya itu untuk Edge sendiri bagus ya teman-teman, dan juga DCII di 2023 ini sepanjang kuartal 3 itu ada pertumbuhan dibanding tahun lalu gitu secara year on year. Cuma based on teknikalnya nih agak-agak serem gitu, naiknya tiba-tiba udah tinggi banget kan, dan barangnya tuh nggak liquid. Apalagi kayak DCII ya teman-teman, DCII itu paling transaksi hariannya itu cuma 9 miliar. Kamu bayangin aja 9 miliar bisa naikin harga setinggi itu. Lotnya itu paling cuma 1, 7, 8. Kalau kamu tiba-tiba nawar dengan lot yang gede, wah siap-siap aja tuh diguyur, dikasih barang gitu ya sama pihak yang punya barang lebih banyak gitu. Jadi hati-hati, takutnya nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Edge juga kalau nggak salah transaksi hariannya sih nggak terlalu besar-besar banget ya, cuma puluhan miliar sih gitu, 50 miliaran lah. Ini juga sama, lotnya juga nggak terlalu banyak, paling 1, 20 gitu ya, 42. Resiko kalau misalnya kan kalian tiba-tiba nawar dengan lot yang banyak, kalaupun bisa cuan, paling bisa cuannya seberapa banyak sih teman-teman kalau cuma beli 10 lot gitu kan. Kalau ngarepin cuan yang terlalu gede, teman-teman nawar 100 lot nanti malah nggak bisa keluar gitu. Oke, nih ada pertanyaan dari Kak Gali. Ayo Sobat Cuan nanya dong, sepi banget. Nanti kalau misalnya nggak nanya, selesainya lebih cepat nih. Kak, bank digital lagi pada naik, masih menarik nggak sih? Lah ya, hari ini tuh bank-bank digital ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau menurut pandanganku pribadi sih, karena inflasi di Amerika tuh kan udah turun ya kemarin ke angka 3,2% teman-teman. Udah turun, terus disinyalir kan The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi nih kalau terus-terusan melandai, dan bahkan ada potensi tahun depan itu turun suku bunga. Ya kalau turun suku bunga, cost of capital itu kan jadi murah. Cost of capital tuh apa sih? Biaya pinjaman gitu loh, atau biaya investasi. Ketika cost of capital masih murah, biasanya itu akan terjadi banyak aksi korporasi, merger and acquisition, right issue, private placement gitu. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan ini adalah perusahaan-perusahaan yang cenderung tidak bisa melakukan pinjaman ke bank, ya dong. Nah itu kenapa lebih dekat sama industri teknologi. Nah seperti yang kita tahu kan, kalau kayak Arto, BBB, Agro itu kan walaupun mereka perbankan ya, walaupun masuknya industri perbankan, tapi lebih dekat ke teknologi kan, ibaratnya tuh teknologi related gitu.